Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi PGMI IAIN Kediri, mata kuliah Filsafat Umum. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Nur Sofiah. Yang kedua, Nasihatul Fadilah. Yang ketiga, Binti Nurul Khairiyah. Gimana sih sejarah filsafat pendidikan Islam? Nah, di sini filsafat pendidikan Islam berawal dari zaman seorang filosof yang bernama Al-Kindi. Ketika dipercaya pihak istana menjadi guru pribadi pendidik putranya yaitu Ahmad bin Mu'tasim. Pada waktu inilah Al-Kindi berkesempatan menulis hasil karyanya, menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Dari ayat Al-Quran tersebut menyuruh manusia untuk berpikir secara mendalam tentang sebuah kebenaran adanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berfilsafat seorang muslim yang berpegang teguh dalam agama Islam dengan sumber Al-Quran, maka muslim tersebut memikirkan secara mendalam dan rasional bahwa Al-Quran sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan dikarenakan Al-Quran tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya umat muslim, untuk berfilsafat dan mencari hakikat kebenaran secara mendalam serta menyuruh untuk menjadi golongan orang-orang yang berpikir. Rasulullah SAW bersabda, "Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan sekali-sekali engkau berpikir tentang zat Allah." Hadis di atas menganjurkan untuk berfilsafat terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Begitu besar kekuasaan Allah sehingga akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Munculnya filsuf-filsuf Islami pada zaman Khulafaur Rasyidin menyuruh kaum muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan hadis, sehingga terciptalah berbagai ilmu pengetahuan dengan upaya yang sangat keras dan kesungguhan hati antara para khalifah dan umat muslim berpikir mencari kebenaran secara mendasar sehingga memunculkan ilmu pengetahuan baru. Pemikiran para tokoh filsafat muslim mengenai filsafat pendidikan Islam mengarahkan dan mengajak seseorang untuk mencari kebenaran dengan logika secara mendalam dan mendasar. Semua tokoh filsafat muslim yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan sangat suka berpikir rasional. Di antara para tokoh filsafat muslim yaitu Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sirina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Salah satu tokoh dan karya tokoh Ibnu Masyarah dan kitab Ibnu Qutaibah. Periode dalam perkembangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, periode awal. Yang kedua, periode klasik. Dan yang ketiga, periode modern. Yang pertama, skeptisis argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Yang kedua, komunalisme adalah milik masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, desentralitas berarti suatu kegiatan kefilsafatan tidak dimotivasi dan tidak bertujuan untuk kepentingan tertentu. Masalah dalam filsafat pendidikan Islam terdapat berbagai produk, di antaranya tentang tujuan dari pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, serta dualitas. Namun ada solusi untuk kurikulum bisa melalui pendekatan kognitif parsial, melalui perlengkapan sarana dan fasilitas, yang terakhir melalui evaluasi. Dari tujuan pendidikan Islam yaitu bisa menjadikan anak didik menjadi yang paham agama, memiliki akhlak dan kepribadian seperti Rasulullah. Untuk solusi yang berhubungan dengan masalah
beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, siswa yang berprestasi, dan